untuk mengenal lebih dekat tentang kesehatan jiwa dan seputar Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Hadir setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bincang Sehat Jiwa, terselenggara atas kerjasama RRI Palembang dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk menyimak perbincangan selanjutnya. Kalau tadi kita udah berbincang-bincang banyak hal lah ya kita bahas di sepanjang pagi ini. Nah, saat ini sudah pukul 10:05 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan Bincang Sehat Jiwa untuk Anda. Kerjasama Radio Republik Indonesia Palembang bersama Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Jangan kemana-mana, kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Masih bersama saya Tata Edins yang akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Segera Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Bincang Sehat Jiwa. Bincang Sehat Jiwa di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ini membahas pengalaman melepaskan diri dari jeratan narkoba dan dukungan keluarga pasca rehabilitasi, pendengar ya. Saya sudah bersama narasumber di Studio Pro 1 Palembang. Ini sudah hadir kedua narasumber kita. Ada Kepala Ruang Rehabilitasi Adiksi Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Mbak Kurnia Aini, Eskep Nurse MKM. Selamat pagi Mbak Nia. Selamat pagi. Kabar baik, alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah, luar biasa. Perjalanan ke sini tadi gimana, lancar? Lancar, alhamdulillah, penuh semangat di awal tahun 2025. Apalagi kalau banyak yang libur nih ya, maksudnya adik-adik sekolah libur, jadi nggak macet gitu. Asli, ya. lancar luncur. Nah, selanjutnya ini kita juga akan berbincang-bincang bersama Kak Rivelino AMD PAR ya, Per Konselor Adiksi, begitu ya? Betul. Iya, panggilannya Kak Vino. Iya. Iya. Selamat pagi Kak. Pagi. Ini baru kali pertama juga datang ke Pro 1 gitu ya Kak ya? Udah 2 kali. Udah 2 kali? Iya, kedua. Wah, saya yang ketinggalan. Oke, udah kedua kalinya. Baik, kita pendengar akan berbincang-bincang mengenai pengalaman melepaskan diri dari jeratan narkoba dan dukungan keluarga pasca rehabilitasi. Nah, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan WhatsApp di 082179279090. Dan kita live juga melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya, perbincangan kita di pagi hari ini. Jadi bebas mau kemana, ke sosmed, ke telepon, apa ke aplikasi RRI Digital. Saya mau langsung nanya deh, udah nggak sabar lagi pokoknya ini. Langsung nanya, ini sama kedua narasumber ya. Jadi saya ke ini dulu, ke Kak Vino nih. Nah, ini kan kita ngomongin soal pengalaman melepaskan diri dari jeratan narkoba dan dukungan keluarga pasca rehabilitasi. Nih, Kak Vino ini sebagai PR Konselor Adiksi, boleh cerita dikit mungkin sejak kapan bergabung menjadi konselor gitu Kak ya? Terus apa sih yang melatar belakangi gitu? Kalau gabung di... Mohon maaf nih Kak Vino, agak dekatan dikit sama mic-nya, suaranya nggak kedengaran kita di sini. Sayang Kak, suara merdunya nggak kedengaran sama pendengar ya. Kalau gabung dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu dari tahun 2015. Nah, dari tahun 2015 itu ya agak dekat nian Kak, kalau kata orang Palembang tuh nggak apa-apa ya. Ya, silakan Kak. Ya dari tahun 2015 bergabung di Rumah Sakit Ernaldi Bahar sampai sekarang. Terus yang melatar belakangi saya berkecimpung jadi konselor di dunia adiksi, karena notabene saya juga seorang mantan pengguna, jadi saya merasakan gimana seorang pecandu itu tidak dapat dipercaya lagi, stigmanya sudah besar, sudah banyak judge-nya. Nah, jadi saya tuh untuk membangkitkan kembali dengan yang pecandu-pecandu baru ini, untuk mengangkat dia derajatnya lagi dan mengasih tahu dengan keluarganya, terutama dengan keluarganya. Biasanya kan keluarganya ini malu kalau anaknya ini pemakai ya. Jadi gimana caranya dia selalu menyembunyikan kalau anaknya ini seorang pecandu. Nah, sebenarnya itu salah. Salahnya dia berarti itu
dia tidak siap. Nah, jadi dengan bantuan dengan family dialog kita ajarkan dengan keluarganya itu gimana caranya merangkul seorang mantan pecandu itu untuk kembali pulih. Baik, Kak Vino nih, sorry ya, bukan berarti saya mengungkit masa lalu seperti itu ya, kan memang mantan pecandu narkotika gitu ya Kak. Ini sudah berapa tahun terlepas dari jeratan-jeratan ini Kak? Saya berhenti total itu dari tahun 2010. 2010 ya, sampai sekarang berarti udah 14 tahun lebih ya, begitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Saya ke Mbak Nia nih. Jadi Mbak Nia, kalau kita berbicara mengenai apa yang kita bahas di siang hari ini ya, mengenai melepaskan diri ya, pengalaman melepaskan diri dari jeratan narkoba dan juga dukungan keluarga pasca rehabilitasi. Saya mau tanyakan dulu begitu ya. Kalau tadi saya sudah tanya sama Mas Vino tentang pengalamannya ya. Nah, kalau di rehabilitasi itu ya, sebenarnya program rehabilitasi yang ditawarkan di ruang rehabilitasi itu yang seperti apa Mbak? Baik, cerita sedikit ya Mbak, kenalan sama rumah sakit kita. Jadi rumah sakit itu memiliki salah satu program unggulannya adalah rehabilitasi terbagi dua menjadi rawat jalan dan rawat inap. Kebetulan saya dan Vino ini ada di rawat inap. Jadi pasien yang atau teman-teman nih penyalahguna narkoba yang berkeinginan untuk merehab maupun dari pihak keluarga untuk mensupport untuk rehab bisa datang ke rumah sakit kita, masuk di loket pendaftaran, kemudian nanti di asesmen di rawat jalan, kemudian diputuskan sama dokternya ini memerlukan terindikasi untuk rawat inap, diterimalah di rawat inap. Nah, di rawat inap sendiri nanti terbagi dua bagian, ada detoksifikasi dan rehabilitasi. Nah, rangkaian kegiatan itu dia terschedule Mbak dari bangun tidur sampai dengan malam hari. Jadi diisi dengan beberapa kegiatan, contohnya ada morning meeting, ada professional session, ada seminar yang dibawakan oleh si pasien tersebut ya. Jadi kita sebut residen pasiennya. Jadi residen itu kita atur jadwalnya sampai dari bangun tidur sampai dengan tidur itu secara terjadwal dengan baik, termasuk juga makannya, kapan harus makan pagi, makan siang, makan malam, ada jadwal untuk konseling bertemu dengan dokter, dengan konselornya, dengan psikolog. Juga tidak terlepas kami mengcombine dengan religization. Jadi setiap hari Kamis itu kita memanggil salah satu ustadz untuk mengisi sesi mengaji maupun tausiah kepada residen-residen kita. Oke, jadi itu tahapan bisa dibilang itu tahapan apa yang bisa dilakukan, tahap seleksi gitu ya Mbak ya, bisa dibilang begitu ya, tahap seleksi ya. Oke, nah saya ke Kak Vino lagi nih. Jadi kalau Kak Vino sendiri ya Kak ya, kalau tadi Mbak Nia berbicara tentang tahapan seleksi untuk rehabilitasi, kalau Kak Vino sendiri, apa saja tahapan yang umumnya memang dilalui gitu ya Kak dalam proses melepaskan diri dari kecanduan narkoba ini? Tahapan-tahapan untuk melepaskan kecanduan narkoba itu sih sebenarnya dia bikin kembali seperti orang normal lagi. Jadi itu kita ada schedule-nya situ, benar-benar tiap pagi itu mereka harus bangun, sholat 5 waktu itu harus wajib. Setelah itu mereka harus mandi, membersihkan kamar mereka masing-masing. Nanti pagi itu mereka juga ada pertemuan, terus kita kasih seminar gimana caranya dampak-dampak dari zat-zat tersebut, terus gimana juga caranya biar nanti dia keluar, udah selesai menjalani rehabilitasi, dia tidak bisa lagi menggunakan itu kembali, seperti itu. Kalau Kak Vino sendiri Kak, titik awal gitu ya, oke, aku stop gitu ya, itu di mana Kak? Udah capek kali ya. Capek ya Kak? Ternyata capek ya Kak ya? Capek, karena bertahun-tahun itu udah nggak bareng keluarga lagi, hidup di jalan, pokoknya seperti itu. Kita pulang juga orang rumah udah curiga sama kita, jadi nggak ada yang nyaman gitu tempat ini. Jadi udahlah, akhirnya saya give up, melambaikan tangan ke kamera, sudah tidak kuat, menyerah. Masuk rehab ya? Sekarangnya masuk rehab. Membawa diri sendiri atau ada yang rehab pertama, kedua, ketiga di bawah orang tua. Terus rehab terakhir ini udah benar-benar give up, akhirnya saya minta sendiri.
Oh, minta sendiri ya. Berarti prosesnya agak lama juga yang rehab terakhir? Sangat lama. Berapa tahun Kak? Setahun 6 bulan lebih. Setahun 6 bulan. Jadi yang rehab 1-2 itu berapa lama Kak? Rehab pertama cuma 2 bulan. Nggak nyampe ke program, cuma hanya sampai detox, sampai re-entry enter unit. Terus rehab kedua cuma sampai primary. Primary itu pas ada di medical outing, saya akhirnya split, kabur. Terus rehab ketiga akhirnya udah sampai selesai ya. Oke. Itu kan juga apa ya, kalau keluar dari rehab itu 1-2 kan gagal gitu ya. 3 itu was-was juga nggak sih waktu pas rehab itu Kak, pas keluar lagi pas yang terakhir gitu? Kenapa? Was-was gitu. Was-was pasti ada was-was. Karena udah ketahuan rasa enaknya itu udah pasti tertanam di otak. Katanya tadi capek. Jadi gimana sekarang? Gimana caranya kita untuk bisa melawan itu sebenarnya? Makanya waktu itu saya dikasih tahu sama konselor saya, kita tuh harus mempunyai yang namanya high power buat kekuatan kita. Jadi kalau misalkan kita pakai lagi ya, apa dampaknya nih sama orang yang kita sayangin? Apa dampaknya sama orang yang kita cintai? Nah seperti itu. Tapi Kak Vino tuh masih ada, maksudnya gini ya, berarti masih ada kepikiran, oh saya ada orang yang dicintai gitu ya Mbak Nia ya, maksudnya itu ada yang orang yang ada disayangi, berarti masih ada high powernya gitu ya. Oke. Artinya support keluarganya baik Mbak. Oh iya. Berarti yang pengalaman kemarin-kemarin keluarga nggak nerima gitu segala macamnya, ternyata udah welcome gitu ya Kak? Udah welcome. Biarpun tidak 100%. Oh, tapi sekarang udah 100%? Belum juga. Oh, belum juga ya? Belum juga. Mungkin masih was-was gitu ya Kak ya? Mengembalikan kepercayaan 100% itu sulit, sangat sulit. Tapi tetap maksudnya dukungan-dukungan tuh tetap masih ada gitu ya. Selalu support, keluarga support, cuman untuk kepercayaan itu masih ya belum 100% gitu ya. Dan Kakak memaklumi itu gitu ya? Iyalah. Oke, baiklah. Karena mengembalikan kepercayaan itu tidak gampang seperti mengembalikan telapak tangan. Ya, oke. Baiklah. Oke, kita ajak pendengar ya untuk bergabung. Silakan pendengar di 0711369977 bisa juga ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga WhatsApp di 082179279090. Nanti akan saya bacakan buat yang mau bertanya langsung ya kepada kedua narasumber kita. Nah, kalau berbicara mengenai rehabilitasi gitu Mbak Dia ya, evaluasi apa sih yang memang dilakukan untuk mengukur keberhasilan program rehabilitasi ya gitu ya. Kalau dengar cerita Kak Vino tadi kan Kak Vino adalah yang udah lepas gitu ya. Nah, jadi gimana nih Mbak? Evaluasi apa yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan program rehabilitasi? Baik, kalau di rumah sakit kami, khususnya di ruang rawat inap itu kita ada beberapa instrumen yang untuk mengukur kualitas hidup si penyalahguna atau pecandu narkoba ini. Ada yang namanya instrumen WHO-QL, ada Eureka juga, ada juga urine test yang dilaksanakan pada saat pasien masuk dan pada saat pasien pulang. Jadi kita bahas satu-satu nih Mbak. Kalau WHO-QL itu dia menunjukkan atau menggambarkan kualitas hidup seseorang dari 4 aspek. Cenderung nilainya itu setelah rehab itu cenderung naik. Dari yang misalnya kualitas hidupnya, dari keluarga psikososialnya tidak baik menjadi lebih baik, termasuk juga Eureka-nya, pemahamannya tentang konsep dirinya, terus bahaya tentang pemakaian narkoba, dan hasil yang sangat-sangat ilmiah adalah urine test, kita buktikan dengan hasilnya negatif. Itu saja Mbak ya? Iya itu. Okay. Dan biasanya keluarga bisa ngelihat sih Mbak, bahwa perubahan, oh alhamdulillah Bu, anak saya cenderung emosinya relatif lebih stabil, terus badannya sudah agak lebih gemukan, lebih bersih, artinya perawatan diri, nutrisinya sudah terpenuhi, pola tidur yang selama ini nggak tidur bermalam-malam terpenuhi dengan baik, adab dengan orang tua itu lebih bermakna gitu daripada
pasien sebelum rehab gitu. Tapi kalau ditanya ada nggak sih jaminan bahwa rehab ini tidak akan membebaskan seorang dari narkoba, tidak ada jaminan yang pasti, Mbak. Karena program akan tetap berjalan, tapi penerimaan itu akan kembali ke individu masing-masing. Sejauh niatnya kuat, pertahanan dirinya, dan apa yang kita sampaikan selama 3 bulan proses rehabilitasi itu dapat diterima dengan baik, insya Allah ke depannya dia akan clean dari narkoba. Oke, berarti ini ada kasus lain tidak yang serupa gitu dari Kak Vino ini? Maksudnya, Mbak? Maksudnya gini, kan ini Kak Vino nih, ada nggak yang Kak Vino yang lain ya gitu? Oke, yang berulang ya. Kalau yang berulang ada, Mbak. Ada yang setahun, clean dia 3 tahun sampai dengan 4 tahun, terus dia relapse lagi, pakai lagi narkoba. Bersih dia 3 sampai 6 bulan, ada yang pakai lagi, ada yang memang berhasil sampai dengan sekarang memang tidak menggunakan narkoba lagi. Jadi itu baik, artinya gini, kalau kita analogikan mangkuk atau gelas itu sudah kita isi sama porsinya, tapi balik ke lagi penerimaan, coping atau pertahanan diri seorang itu akan mempengaruhi hasil akhir dari proses rehabilitasi. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, kita break dulu ya Mbak Nia dan juga Kak Vino ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar untuk perbincangan kita di siang hari ini. Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum. Berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis. Diam. Nay. Naila, maafkan ayah, Nay. Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba. Lagi ngapain, Pak? Oh, enggak, lagi cek email aja nih, Mah. Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain? Enggak ngapa-ngapain kok. Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa. Mama, coba deh, lihat dulu nih. Nggak perlu lihat-lihat. Tapi, Ma. Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online? Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh. Lah, ini kan game online, Pak. Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online. Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online? Masih bersama Anda, Bincang Sehat Jiwa, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat Jiwa bersama Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Pengalaman melepaskan diri dari jeratan narkoba dan dukungan keluarga pasca rehabilitasi. Masih bersama Perkonselor Adiksi Rivelino AMD Par, Kepala Ruang Rehabilitasi Adiksi Rumah Sakit Ernaldi Bahar, ada Mbak Kurniaini Eskap Nurse MKM. Kita lanjutkan kembali ya Kak Vino dan juga Mbak Nia. Jadi ini kalau berbicara mengenai stigma gitu ya. Tadi di awal kita sudah singgung-singgung stigma nih ya. Nah, bagaimana nih stigma masyarakat terhadap mantan pecandu narkoba ini juga berpengaruh terhadap proses pemulihan, Mbak Nia?
Oke. Mengapa kita ada program Family Dialogue Integration ya, yang menemukan atau mengadakan suatu pertemuan di mana terdapat ada pasiennya atau penyalahgunanya, ada keluarganya, ada profesional, ada dokter dan perawat maupun konselor adiksi. Di situ kita melihat kadang stigma itu muncul bukan dari masyarakat, justru stigma itu muncul dari keluarga sendiri. Lo pakai lagi kan, gitu kan, ya nggak Vino ya. Udahlah sebentar aja Bu Deni bersihnya, paling 1 minggu 2 minggu atau 1 bulan dia pakai lagi. Jadi yang harusnya rumah itu keluarga itu menjadi rumah ternyaman bagi pengguna narkoba justru menjadi tempat yang tidak nyaman. Nah di situ kita memberikan edukasi maupun mengadakan konseling keluarga supaya pemahaman keluarga terhadap penyalahguna yang dalam proses rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi nanti gimana sih besar support yang untuk keluarga. Kita review kembali bahwa dukungan dari ibu, ayah maupun misalnya pasangan hidup, istrinya maupun anaknya itu akan memberi merecharge energi yang luar biasa untuk pengguna. Karena kenapa? Tangki atau kita analogikan kalau tangki bensin itu tangki kasih sayang, tangki perhatian itu kan selama ini kosong. Nah ini harus kita isi lagi. Yang bisa mengisinya siapa? Anggota keluarga, terutama orang tua dan pasangan hidup. Jadi mereka kita berikan kepercayaan tapi dengan sambil dimonitor ya. Seperti kata Vino tadi mungkin belum bisa langsung 100% tapi paling tidak kita bertahap mengembalikan kepercayaan. Nah kita sebagai selaku orang tua keluarga juga harus memberikan kepercayaan kepada mantan penyalahguna. Salah satu aksi yang sudah diambil adalah rehab selama 3 bulan. Saya rasa itu harus diapresiasi pihak keluarga gitu kan. Yang selama ini apa yang salah, mungkin komunikasinya yang tidak lancar dengan orang tua. Artinya setelah pasca rehabilitasi teknik komunikasinya dengan pihak keluarga atau dengan pasangan lebih baik yang mungkin selama ini tidak terkondisikan dengan baik gitu Mbak. Itu salah satu contoh saja. Ya, kalau Kak Vino sendiri Kak ya, seberapa pengaruh nih stigma dan diskriminasi terhadap kakak begitu ya pada saat itu? Hingga saat ini ya Kak ya, karena tadi Kakak bilang kan sampai saat ini aja memupuk percayaan orang itu kan juga belum bisa kembali 100% gitu ya. Iya, betul. Nah makanya juga saya selalu menguatkan tekad ke residen, ke klien saya. Terkadang kalau misalkan kita selesai menjalani rehab terus pulang, kan tidak mungkin langsung 100% keluarga percaya. Yeah. Nah jadi gimana caranya, karena mereka tuh sudah terbiasa tingkah laku kita selagi kemarin di luar. Berbohong, ngambil jual barang, nah seperti itulah. Jadi kalau misalkan dia pulang, terkadang kalau misalkan saya telepon keluarga mau pulang nih seminggu apa 2 hari, dia mau pulang 3 hari, tante tolong jemput ya, bentar lagi anaknya mau pulang. Waduh, ntar apa lagi yang hilang nih di rumah bro, ntar siapa lagi yang datang nih bro, nagih utang. Nah jadi tinggal saya menguatkanlah dengan residen, kalau seandainya tiba di rumah, kalau keluarga masih kayak seperti itu, accept aja, terima. Kenapa? Karena itu emang tingkah laku kita dulu. Gimana caranya untuk keluarga itu berubah, melihat berubahlah tingkah laku kalian yang dulu itu dalam hal yang positif. Dari situlah nanti keluarga akan menilai sendiri, oh ya ternyata anakku udah mulai berubah, ternyata anakku udah mulai mau berkembang. Nah mulailah dari situ, mulailah kepercayaan itu datang sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Berarti itu bisa dibilang juga salah satu cara Kakak ya untuk membantu klien mengatasi stigma yang mereka hadapi gitu kan ya. Oke. Nah lanjut nih Mbak Nia, tantangan apa yang paling sering dihadapi ya dalam menjalankan program rehabilitasi adiksi ini ya? Oke. Tantangannya kalau dari tim, alhamdulillah saya punya tim yang solid ya Mbak, baik dari dokter sampai dengan konselor perawatnya, alhamdulillah security, cleaning service kita kompak sama-sama. Tantangannya itu suka-dukanya kali menghadapi dengan karakter ya. Kita total ada 32 pasien untuk kapasitasnya, jadi 32 pasien dengan 32 latar belakang budaya, 32 pola asuh, 32 dengan macam rupa pengguna gitu kan ya. Mungkin kalau dukanya saat kita menghadapi pasien-pasien yang Mbak, yang
dibilang ngeyel mungkin apa ya ngeyel juga. Terus pasiennya bertahan dengan opini yang salah gitu kan. Itu sebenarnya duka maupun tantangan untuk kita nih, bagaimana mengembalikan opini yang salah itu menjadi opini yang benar. Kalau sukanya banyak sih Mbak, lebih banyak apa ya, saya merasa jauh lebih bermanfaat pada saat menghadapi teman-teman seperti itu. Justru apa ya, teman-teman seperti penyalahguna inilah yang perlu kita rangkul, kita dekati gitu kan. Jadi kita berikan pemahaman tentang jahatnya narkoba maupun jahatnya judi online yang kayak tadi di ini. Saya apresiasi banget di Pro 1 sudah menampilkan iklan tentang judi online. Jadi memang sekarang tidak hanya pasien-pasien itu mengalami adiksi nafsa, tapi juga adiksi perilaku, yaitu salah satunya judi online. Oke. Kalau Kak Vino, Kak, tantangan yang paling sering dihadapi apa, Kak? Tantangan yang sering dihadapi kalau saat sebenarnya sampai sekarang itulah saya masih bergejolak. Bukan bergejolak. Self confront, bertanya sendiri sama diri sendiri. Iya. Jadi gimana kalau misalkan ada klien pulang, terus tiba-tiba keluarganya nelfon, bro ini gimana, anak kok make lagi, anak saya make lagi. Berarti saya berpikir berarti ada yang salah dengan saya nih cara merehab mereka. Apakah saya masih, jadi itu yang masih bergejolak. Tapi tidak banyak juga sih, ada juga yang berhasil. Nah cuman kalau yang berhasil ya wajar lah ya. Cuma kan orang kan kalau 99% kita melakukan kebaikan, tiba-tiba 1% kita terselip berbuat keburukan, orang akan menilainya yang 1%. Jadi yang udah kita tanam hampir sempurna dilupakan. Nah, jadi yang 1% itu terus diungkit-ungkit. Nah, jadi gimana caranya nanti saya ke depan dengan tim untuk lebih membaguskan lagi residen berbenah diri terus. Oke. Iya sih Kak, jangankan pecandu ya, kita sebagai manusia normal aja berbuat kesalahan satu aja selalu diingat gitu kan ya, apalagi beribu-ribu kebaikan kita selain dilupakan. Betul, gitu kan, ya. Tapi nggak curhat kan Mbak? Iya, nggak curcol. Oke, jadi buat yang mau tanya-tanya langsung silakan saja ya di 0821 7927 9090, bisa juga ke aplikasi RRI Digital, akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, dan WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Jadi kalau kita kaitkan dengan peran keluarga tadi ya, kan tadi sudah jelas bahwa apa yang dikatakan Mbak Dia, keluarga itu penting gitu kan ya. Nah saya ke Kak Vino nih, Kak Vino seberapa pengaruhnya gitu keluarga dalam proses pemulihan ini? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Kenapa sangat berpengaruh? Karena keluarga besar saya selalu mendukung. Jadi apapun dia udah merubah cara cintanya dengan anak tuh dengan berubah dengan pakai tough love. Cinta yang tegas. Nah, kemarin kan setiap saya minta selalu diturutin. Nah sekarang ini apa yang saya minta, gimana caranya saya mendapatkan itu, apa dulu yang harus saya lakukan biar mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, jadi dilihat dulu nih, bener nggak nih anak nih, seperti itu. Oke. Tapi kalau kita flashback sebelumnya gitu ya Kak Vino ya, apa sih Kak yang menyebabkan Kakak terjerumus ke lembah yang suram ini? Kalau masalah alasan banyak, klasik benar. Jadi sebenarnya itu intinya sih sebenarnya saya sendiri yang mau. Tapi tanpa maksudnya ada orang yang lari ke sana dia lagi depresi, banyak masalah apa segala macamnya. Kalau Kak Vino enggak? Karena saya sendiri yang mau. Saya ngelihat teman saya itu mencoba ini, saya pingin. Lingkungan Nanti dia dari awalnya trial cuma coba-coba, masuk di lingkungan itu ternyata sampai dengan adiksi ya Cok ya. Tapi pas mau itu dikasih gratis apa langsung beli Kak? Gratis pertamanya. Jadi emang bener loh pendengar ya, awalnya coba-coba gratis, ujung-ujungnya beli ya Kak ya. Teknik marketingnya. Iya. Oke. Kalau udah ketagihan minta lagi dong, tidak. Nggak bisa. Beli. Iya. Oke. Baiklah. Tapi kalau berbicara mengenai balik lagi ke peran keluarga ya, sebenarnya dukungan yang seperti apa nih Kak yang memang paling dibutuhkan ya oleh kita dari keluarga ini selama proses pemulihan? Sebenarnya sih gimana ya? Peran
dalam keluarga itu yang saling mendukung. Jadi setiap biasanya nih, kalau zaman saya dulu ya, waktu saya bicara dengan orang tua, apa kemauan orang tua harus diturutin. Oke. Nah, kalau misalkan jadi tuh larinya dia pasti tidak akan berani ngelawan orang tua di depan, tapi di belakangnya pasti melakukan itu. Nah, untuk yang sekarang komunikasilah yang baik. Apa keinginan anak? Keterbukaan ya, gitu ya Kak ya. Oke. Jadi seperti anggaplah anak sama bapak itu sebagai teman. Jadi jangan beranggapan mentang-mentang kita orang tua, jadi kita maunya semena-mena. Jadi komunikasinya dua arah ya. Oke. Berarti itu yang kakak terapkan ke anak kakak gitu, ke generasi kakak ya. Oke, baiklah ya. Tapi Mbak Nia, sebenarnya kalau cara kita mau melibatkan keluarga ya dalam proses konseling itu gimana Mbak? Jadi pertama aja tidak semuanya Mbak, tapi ada beberapa keluarga yang Bu memang perlu ya konseling keluarga gitu kan. Gimana sih kalau ini, kalau nggak pas jemput pas pulang aja gitu kan. Alasan klise tuh sibuk ya Mbak ya. Alasannya kerja, nggak bisa izin dan lain-lain karena ya. belum trust tadi ya, jadi males gitu ya jadi Mbak ya. ada mungkin juga pengalaman trauma dibuat anaknya sebegitu sakitnya sehingga orang tua tidak memenuhi. Tapi ya itulah, kita menggunakan beberapa teknik komunikasi, akhirnya tawar-menawar dengan pihak keluarga menyetujui, oke kita schedulekan di hari apa, jam berapa. Jadi tujuannya itu yang selama ini mungkin keluarga tadi kata Vino satu arah, jadi itu kan hanya orang tua ke anak tapi nggak bisa discuss sama orang tua. Nah di situ kita benahi Mbak. Di sesi itu juga nanti kita pasiennya justru yang nanti bilang ke orang tuanya, Bapak Ibu saya pernah melakukan dosa A B C D, silakan dia sebutkan apa yang menjadi dosanya. Terus dia di sesi itu juga dia menyebutkan visi misi jangka pendek dan maupun jangka panjangnya. Nanti selesai saya rehab saya mau apa. Dan nanti 1 tahun dari ini saya mau apa. Dan di sesi itu juga pasien juga menyatakan permohonan maaf ya, permohonan bahwa berjanji tidak akan mengulangi, walaupun mungkin janjinya sudah diingkari berkali-kali, tapi itu bentuk bentuk afirmasi ke dirinya dan keluarganya bahwa pribadi ini siap untuk berubah gitu. Oke. Program apa nih yang ditawarkan gitu Mbak untuk mendukung keluarga selama proses pemulihan ini, selama proses pemulihan anggota keluarganya yang kena ini ya gitu? Oke, kita ada jam visit ya Mbak ya, Sabtu Minggu. Jadi kita bisa keluarganya bisa datang di Sabtu Minggu itu. Nah di saat Sabtu Minggu itu kita biasa kita mengadakan mini edukasi, hanya lingkupnya sekitar 5 orang. Atau nanti kita adakan family dialogue integration yang tadi, atau ada fokus group discussion FGD di 1 bulan sekali. Kita mengundang beberapa keluarga, misalnya ada yang dalam kota maupun di luar kota. Kita angkat satu tema diskusi sehingga bisa sharing antara keluarga satu dan keluarga yang lain dalam merawat mendidik anak dengan penyalahgunaan narkoba. Oke. Kak Vino, benar nggak sih kalau misalnya sekarang ya seseorang yang nggak hanya tergantung nafsa tapi ketergantungan juga dengan judi online gitu? Sebenarnya banyak sih yang macam-macam ketergantungan itu, adiksi. Ternyata rokok pun termasuk adiksi. Sekarang banyak judi online. Kenapa? Karena mindset mereka itu sekarang pas banyak yang judi online juga yang masuk di Rumah Sakit Nani Bahar. Pakai sabu, terus setelah itu ngapain lagi, main judi online. Nah jadi kenapa? Karena dia pakai sabu itu jadi dia lebih fokus. Nah makanya dia main judi online. Seperti itu. Jadi itu judi online itu karena jadi berbarengan sama pemakai sabu sekarang ini. Oke, baik. Jadi kalau berbicara ke belakang gitu ya, kan pasti kata orang tuh kan nyesel selalu di akhir gitu ya Kak ya. Nah kalau Kak Vino sendiri, penyesalan terbesar apa nih yang memang Kak Vino rasakan gitu ya pada saat sadar bahwa narkoba itu ya sangat berbahaya gitu? Bahkan mungkin sekarang Kak Vino, jijik banget gue lihat narkoba gitu. Terus terang, kalau nyesel sih saya nggak ada yang namanya nyesel. Oke. Justru itulah menjadikan jadi saya pembelajaran, di mana saya nanti buat
ke bawah-bawahan nama saya buat ngasih taunya. Itu aja sih. Kalau saya sih nggak ada nyesal sama sekali sebenarnya sih. Cuman saya jadikan suatu pembelajaran aja. Karena kalau misalkan kita menyesal itu nggak akan berkembang. Karena kita jadi maju itu karena kita bisa belajar dari kesalahan kita. Oke. Berarti nggak ada nyesal-nyesal sama sekali gitu Kak ya? Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Nggak nyesel ya, nggak nyesel ya Mbak. Iya. Dia itu proses pembelajaran. Iya, udah berapa kali bolak-balik rehab tetap nggak nyesel juga ya. Oke. Nah, peran konselor ini dalam membantu klien mengatasi permasalahan yang ada itu seperti apa perannya gitu Mbak? Baik, kita tuh kan dalam satu tim ada konsulen adiksi ya. Basicnya adalah dokter psikiater yang mengambil subspesialis bagian adiksi, ada dokter Era Mulia yang menjadi instalasi kita. Terus ada dokter umum juga yang biasa mengatasi problematika gangguan-gangguan fisik gitu ya. Sampai dengan perawat yang merawat 24 jam gitu kan. Dan konselor adiksi. Kenapa kita butuh konselor adiksi? Jadi selain mereka lebih menguasai daripada kita, termasuk saya ya, saya aja masih dalam proses belajar sama beliau ini untuk terapi community-nya, TC-nya, karena basic saya juga perawat awalnya, bukan memang khusus menjalani pelatihan untuk menjadi konselor ya Mbak ya, jadi ikut belajar. Dan yang pasti gimana ya Mbak ya, chemistry, I feel what you feel-nya itu akan lebih dapat ya Cok kalau pasien itu ditangani juga oleh konselor adiksi. Kita kan nggak tahu nih Mbak rasanya sakau itu gimana kan, karena kita nggak pernah pakai narkoba kan. Tapi teman-teman konselor adiksi ini bisa nih, sakau itu memang badan tuh pada sakit semua, emosi tuh pada kesel. Jadi pada saat ada pasien kita mengalami sakau atau withdrawal itu, kita udah tahu nih tipsnya gimana nih cara ngadepinnya. Terus kemungkinan buat pakai lagi atau relapse itu ada gitu kan. Karena kita juga nggak pakai narkoba, kita nggak tahu kan rasa nagihnya tuh sages mau pakai itu gimana sih. Nah kita tuh dapatnya dari teman-teman kita konselor adiksi. Dan mereka punya trik-trik tersendiri gimana cara mengatasi pada saat pasien-pasien itu mengalami sakau maupun sages rasa pengen pakai gitu kan. Ya tadi Mbak, karena kita mungkin paham dengan teori, tapi pengalaman kita di bagian adiksi karena kita nggak pakai ini kan kita masih minim. Jadi kita nggak bisa mungkin ngerasain I feel what you feel gitu kan. Tapi kalau teman-teman konselor ini kita ada 3 konselor yang base-nya memang mantan pecandu dan semua alhamdulillah 3 ini memiliki kinerja yang baik, patuh dengan aturan dan bisa kasih kontribusi yang cukup besar untuk program rehabilitasi. Karena itu tadi basicnya mereka lebih paham bagaimana pada saat kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa kita rasakan. Oke, berarti konselor ini tuh memberikan dampak begitu ya Mbak ya, terhadap pecandu-pecandu yang saat ini sedang rehab gitu ya. Sekaligus bisa jadi pionir nih Mbak. Nih contohnya nih, ada kok yang bisa benar-benar hidup berkualitas layaknya pasien umum dan bebas dari narkoba. Karena kan mereka sering menganggapnya nggak bisa Bu lepas dari handphone, nggak bisa Bu lepas dari judi online, nggak bisa Bu lepas dari narkoba gitu kan. Ini buktinya nih, 3 teman-teman kita ini tuh yang sudah pakai segala jenis narkoba bisa berhenti dan bisa hidup dengan penuh kualitas. Itu akan menjadi contoh untuk pasien-pasien yang lain. Oke. Lah, faktor resiko apa nih yang paling sering memicu terjadinya relapse gitu ya? Relapse. Iya. Yang pertama, coba kita tanya sama yang ini berpengalaman ya. Silakan. Lo relapse ngapain? Iya. Mereka tuh tidak tahan tuh kalau keluar dengan 3 faktor. Apa tuh Kak? People, thing, place. Oke. People, thing, place. Tolong dijelasin kenapa? People itu orang ya. Nah jadi misalkan orang ini, saya juga udah ngasih tahu trik-trik dengan klien-klien nanti suatu pulang. Misalkan saya nih partner in crime-nya di luar sama Sisnia. Jadi saya kemana-mana tuh make bareng terus sama dia. Tiba-tiba saya masuk rehab, terus pas saya pulang saya ketemu lagi sama Sisnia ini. Pasti yang ada di otak saya, teman gue pakai nih. Oh, bohong nih.
Oh ya, barang nih gitu ya Kak ya. Oke. Karena udah tertanam kan, udah sering makainya itu juga bahaya itu teman-teman itu. Jadi gimana caranya menghindari itu ya, carilah kesibukan dengan keluarga, balik lagi ke keluarga. Gitu. Terus benda juga, benda itu yang sering dipakainya apa? Terus tempat, mereka tuh makainya di mana aja. Terus belinya di mana? Itu yang paling bahaya. Karena mereka tuh udah langsung tertanam, wah gue belinya di sini nih. Gue makainya tempat ini nih. Kalau mereka suatu saat balik ke tempat itu, dia akan teringat kembali. Sepertinya memorinya di rewind ya. Merewind, oh gue pernah pakai nih. Ngeliat sedotan bawaannya ngeliat pirek gitu kan. Wah, sabu nih gitu. Ngeliat bong, wah sabu nih gitu. Itu ya biasanya. Dan ini sempat terjadi sama Kak Vino dulu? Iya. Jadi ketika keluar ketemu sama teman langsung ingat lagi gitu kan? Iya. Susah berarti untuk mempertahankan diri ya? Sangat susah, sangat sulit. Makanya adalah dibutuhkan dengan keluarga. Dukungan keluarga yang sangat penting banget. Berarti faktor resiko yang paling sering memicu terjadinya relapse itu tadi ya Kak ya, 3 itu tadi ya? Iya, people, thing, and place. Dan itu orang-orang yang katakanlah people ya bukan people yang baik-baik saja, yang memang ada cerita di masa lalu begitu ya sama kita gitu ya. Nah, kalau konselornya ya Kak Vino ya, konselor nih membantu klien membangun keterampilan gitu ya, keterampilan coping yang sehat gitu ya untuk mencegah relapse itu gimana? Biasanya mereka ini selagi kemarin aktif make, mereka kan lupa lagi nih keahlian mereka. Nah jadi pas dia di fase older itu menjelang kepulangannya, saya menyuruh mereka itu membuat kriteria untuk dia pulang seperti prakarya. Jadi apa yang bisa dilakukannya tolong dikembangkan. Banyak dia bikin dari rumah-rumahan dari kayu-kayu kayak gitu. Nah itu kan bisa kita kembangkan lagi. Nah terus yang biasanya hobi main musik, kita salurkan dia main musik. Dan alhamdulillah juga di tempat kita ini Rumah Sakit Nadi Bahar ada juga alat-alat bandnya. Alat-alat bandnya ada ya Kak ya. Terus suka bercocok tanam, olahraga kita siapin semua. Baik. Mbak Nia, ini yang teman-teman yang rehab ini di Rumah Sakit Nadi Bahar semuanya laki-laki apa ada perempuan juga? Kita ada satu female, ada satu wanita dan 31-nya pasien laki-laki. Usianya berapa Mbak? Yang mana tuh Mbak? Yang perempuan? Yang perempuan udah cukup berumur ya, 30-an. 30-an ya, baiklah. Itu base-nya sama, coba-coba juga? Awalnya sih dia coba-coba aja dengan alibi ya, biasanya ada permasalahan keluarga dan lain-lain ya Mbak. Ketemu orang yang salah, lingkungan yang salah, akhirnya coba-coba sampai dengan tahap ketergantungan dan mengalami efek-efek dari gangguan nafsa tersebut. Biasanya seperti itu. Dan kalau kita merehab wanita itu akan lebih kompleks ya Mbak ya, karena kan dia figur seorang ibu kan, bagaimana nanti selama 3 bulan dia meninggalkan anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan suaminya, meninggalkan kehidupannya. Itu memang harus kita berikan penguatan khusus ya untuk pasien-pasien yang dengan jenis kelamin perempuan, karena kan kita juga perempuan merasakan Mbak, bagaimana 3 bulan saya tidak bertemu, tapi kita kan ada jam visit sebenarnya. Kalau dia sudah naik fase dari younger ke middle, dia boleh dibesuk tuh Sabtu Minggu, tapi kan jadinya nggak tiap hari ketemu, hanya 1 jam atau 2 jam saja. Terbatas, itu pasti akan menjadi kegelisahan, kesedihan bagi seorang ibu, walaupun dia pecandu, at least dia tuh memang ibu loh gitu kan, sebagai seorang istri juga gitu. Lalu gimana nih Mbak cara resistensi dari para peserta rehabilitasi ini mengatasinya resistensi. Berbicara resistensi ini kompleks ya Mbak ya. Ini makanya saya tanyakan topik yang menyeramkan. Gimana dia sulit ya, itu langsung dia bilang sulit, tapi kita wajib berusaha Mbak. Saya bilang saya berusaha. Teman-teman, makanya di awal tadi
Vina bilang kita tuh tim harus berbenah dalam arti kita harus update ilmu nih. Gimana kalau trik atau tindakan yang kita lakukan ini di pasien ini tidak sepertinya menimbulkan justru resistensi, artinya kita harus mengubah treatment yang lain gitu. Justru itu kita harus menambah hasanah ilmu dan pengalaman kita merehab ini. Artinya antara satu pasien A dengan pasien B itu mungkin dengan memiliki treatment yang berbeda. Jadi masing-masing treatment itu tidak bisa diberikan dengan Betul. orang yang sama gitu ya. Betul. Oke, baik. Tapi Kak Pino saat ini masih bergaul sama teman-teman yang lama apa enggak? Udah enggak berarti ya? Alhamdulillah enggak, tapi yang nelfon masih banyak. Ya nelfon masih banyak, tapi cuma sebatas nelfon-nelfon aja. Enggak langsung nongkrong bareng gitu enggak ya Kak ya? Ngajakin nongki ya. Tapi ada rasa kangen juga gitu Kak? Kangen apa? Sama teman-teman itu kangen gitu? Untuk saat ini kangen sama teman lama udah nggak ada sama sekali. Oh udah nggak ada sama sekali ya? Sama teman-teman pemakai dulu udah nggak ada. Udah nggak ada lagi ya? Oke, coba kita ke pendengar dulu nih, sudah ada yang bergabung. Selamat siang. Selamat siang Mbak Tata. Selamat siang, sama siapa di mana? Nama Ibu Dewi di Prabu Muli. Bu Dewi di Prabu Muli, silakan Bu. Iya. Selamat siang, itu siapa Bapak tadi yang satu tadi yang laki-laki? Oh, sama Vino. Pak Vino. Oh, sama Pino ya. Iya. Juga sama adik yang satu ini siapa namanya? Mbak Nia. Nia Ibu. Mbak Nia. Iya, sama Mbak Nia. Saya ini Mbak Nia ya. Punya pengalaman di keluarga ini. Ada 2 orang keluarga saya ini yang pecandu narkoba. Nah, yang satunya itu adalah mantan menantu saya itu. Yaitu pecandu narkoba, terus suka KDRT sama istri, sudah mengkonsumsi narkoba sudah lebih dari 3 tahun. Tapi sampai sekarang belum pernah direhabilitasi, bahkan dia sekarang udah kerja di Kalimantan. Dengan keluarga ya, orang tuanya udah nggak sanggup lagi menasihatin, karena dia itu kalau dinasihatin itu suka ngebantah gitu. Jadi sampai sekarang masih terus mengkonsumsi narkoba. Terus di keluarga juga dia di keluarga sudah nggak bisa dipertahankan karena istrinya sudah nggak tahan karena dia ringan tangan. Terus ini karena narkoba tadi semua dijual. Apa-apa yang kira-kira berharga bisa dijual, semua dijual. Sampai motor dikasih sama pemberian mertua juga dijual semua. Ya, jadi sudah sampai sekarang masih terus mengkonsumsi dan belum pernah direhabilitasi itu. Baik. Ya, itu aja Mbak Nia ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nia untuk ditanggapi Mbak. Baik, terima kasih Bu Dewi dari Prabu Muli, satu kota kita Bu. Salam Prabu Muli. Jadi kalau saya bisa menggarisbawahi beberapa pernyataan dari Ibu tadi, ada KDRT tadi ya yang Ibu ucapkan berkali-kali, dia pakai narkoba sampai orang tuanya saja tidak bisa menasehati lagi. Artinya kan sudah ada perilaku kekerasan, menjual barang, tidak ada syukur hanya menjual barang di rumah, bukan menjual barang orang ya Bu ya. Kalau sudah sampai menjual barang orang berarti sudah ada tindakan kriminalitas juga. Nah, Ibu, salah satu dari efek atau dampak buruk dari narkoba ini adalah ada perubahan tingkah laku, perubahan perilakunya, yaitu salah satunya apa? Meningkatnya emosi atau agresivitas dari si pasien. Jadi emosinya tidak terkontrol, marahnya meledak-ledak, bahkan sampai KDRT, artinya ada kekerasan baik verbal maupun non-verbal itu ya Bu ya. Nah, gimana nih caranya? Ya itu paling tidak keluarganya dianjurkan saja Ibu untuk mengunjungi rumah sakit atau layanan yang memiliki polinabza ya Bu ya, atau polinarkoba. Jadi nanti akan ketemu sama dokter, sama tim asesmen juga. Nanti anak atau keponakan atau keluarga Ibu nanti diperiksa, di anamnesis, juga di asesmen sama teman-teman kita di poli, dan itu akan keluar hasilnya.
bagaimana scoring dari asesmennya, apakah dia terindikasi rawat inap, apakah dia terindikasi cukup rehabilitasi secara rawat jalan saja di situ Bu. Dan akan diberikan beberapa obat untuk mengontrol emosinya Bu. Kalau dia ada keluhan sulit tidur, boleh disampaikan dengan dokternya maupun petugas di Polinabza tersebut. Jadi ada beberapa hal memang yang tidak bisa kita tangani tanpa bantuan orang lain Bu. Kalau sudah merasakan seperti itu, sudah tidak bisa diarahkan, sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi, silakan Ibu bawa saja ke layanan atau rumah sakit yang memiliki Polinabzanya. Nah untuk ini kebetulan saya dari Rumah Sakit Erba Bu, mohon saya himbau ya Bu ya, tidak hanya keluarga Ibu, kalau ada sanak sedulur yang memang sudah terindikasi nggak bisa diarahkan lagi nih, udah merusak fasilitas, udah lempar barang, udah berbicara sendiri, udah nggak tidur 3 hari, udah mukul orang tuanya dan lain-lain, segera sebelum terlambat dibawa ke rumah sakit. Nah ini rumah sakit kami juga ada Polinabza, jadi dari Senin sampai Jumat dari jam 7:30 sampai dengan jam 4 ada layanan untuk Polinabzanya. Silakan diperiksakan apakah keluarga kita memang butuh bantuan untuk segera direhabilitasi. Itu aja Mbak. Baik, sudah dijawab ya Bu Dewi di Prabu Mulih tadi ya. Baiklah kalau begitu ya. Nah sebelum kita akhiri perbincangan kita ini Mbak Nia dan juga Kak Vino, karena memang mengingat sudah mau jam 11 nih ya, nggak berasa ya Pak ya. Ini apa yang akan disampaikan kepada pendengar kita nih Mbak terkait apa yang sudah kita bincangkan? Saya mungkin ke Kak Vino dulu, silakan Kak, closing statement untuk perbincangan kita di siang hari ini. Terkadang mereka pecandu ini kan lebih mengagung-agungkan teman dibanding keluarganya sendiri. Dia lebih mempercayai temannya dibanding keluarganya sendiri. Jadi cuman ada sih kata-kata buat yang mengagung-agungkan teman. Ketika lo berhasil, teman-teman lo akhirnya tahu siapa lo. Tapi ketika lo gagal, lo akhirnya tahu siapa sebenarnya teman lo. Jadi siapa lagi yang membantu kita kalau bukan keluarga besar kita. Jadi lindungilah keluarga, hargailah keluarga kita yang sudah mengurusi kita dari kecil. Jangan lagi teman boleh, tapi temanlah cari yang teman yang positif sekarang. Itu aja sih. Baik, selanjutnya Mbak Nia silakan. Baik Pak Tata, saya menghimbau kepada seluruh pendengar Pro 1 Palembang, bagi teman-teman sanak sedulur yang merasa sudah memiliki keluarga yang mengalami memiliki narkoba dan sudah merasakan dampak buruk dari narkoba, silakan untuk memeriksakan diri sesegera mungkin. Dan bagi yang mendengar mungkin langsung pengguna narkoba sendiri, ayo, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Segera periksakan diri, kita berhak untuk hidup yang lebih jauh berkualitas. Baik, terima kasih Kak Vino, Mbak Nia, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang ya. Insya Allah kita akan bincang-bincang kembali ya di lain kesempatan dengan perbincangan yang berbeda. Sehat selalu, tetap istiqomah ya Kak Vino ya. Semangat terus istiqomah ya. Yang sulit ya. Salam untuk teman-teman yang lainnya juga. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama kedua narasumber kita mengenai pengalaman melepaskan diri dari jeratan narkoba dan dukungan keluarga pasca rehabilitasi lewat bincang sehat jiwa ya bersama Rumah Sakit Ernaldi Bahar dengan kedua narasumber, Kepala Ruang Rehabilitasi Adiksi Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Mbak Kurnia Aini Eskep Nurse MKM, dan juga Kak Rivelino AMD Par Konselor Adiksi Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Tetaplah bersama kami, setelah ini akan ada rekan saya Dela yang akan menemani Anda. Saya Tata Aidin juga sekaligus pamit dari ruang dengar Anda semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Bincang Sehat Jiwa. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.